disciples transforming lives. Perjuangan Nabi Habakuk untuk memahami, dia mencoba mengenali jalan-jalan Tuhan, memahami. Makanya dia tanya mengapa begini, mengapa begitu, dengan banyak keluhan dan pertanyaan. Diakhiri dengan sebuah pengenalan dan kedamaian. Bukankah itu yang kita rindukan? Saya berdoa supaya dimanapun Anda berada hari ini, ketika hati Anda gelisah, Anda bisa menjadi tenang. Kenapa? Karena kita tahu kita punya Tuhan. Hari ini apa yang mau saya sampaikan adalah sesuatu yang menyambung khotbah saya dari 2 minggu yang lalu, yaitu di dalam kitab Habakuk. Saudara, saya mau memberikan Anda sebuah review dari khotbah saya yang sebelumnya, karena ini adalah khotbah dari kitab Habakuk ini terdiri dari 3 pasal. Pasal yang pertama, kedua, dan ketiga. Dan hari ini kita akan kita akan belajar dari Habakuk pasal yang ketiga. Tapi sebelum kita itu tahu Habakuk yang ketiga, kita mau ingat lagi apa yang Tuhan ajarkan di dalam Habakuk 1 dan Habakuk 2. Kitab Habakuk ini adalah kitab yang buat saya pribadi berbicara banyak, dan kitab ini adalah kitab yang sangat relevan dengan hati kita, hati banyak orang di masa-masa ini. Saudara, jika Anda melihat situasi terkini yang terjadi di sekitar kita selama 1 tahun terakhir ini, ya khususnya beberapa bulan terakhir ini, sesuatu situasi yang kita semua nggak suka gitu ya. Kita semua merasa ada banyak orang kehilangan, saya juga ikut kehilangan bersama-sama dengan orang yang kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Gitu ya, banyak orang yang sakit, banyak orang yang bukan cuma kehilangan orang yang dikasihinya, tapi juga kehilangan penghasilan. Ya, belum lagi yang harus berjuang dengan penyakit, pemulihan, dan bahkan juga berjuang supaya tidak sakit. Saudara, kita semua sedang di dalam sebuah perjuangan, dalam sebuah situasi yang tidak ideal. Ya, banyak orang bingung, banyak orang bertanya-tanya, banyak orang terluka. Saudara, kitab Habakuk ini berisi dialog antara Tuhan dengan Nabi Habakuk. Dan dialog ini adalah dialog ketika Habakuk ini menyampaikan isi hati umat kepada Tuhan. Dia menyampaikan keluhan, dia menyampaikan pertanyaan, dia menyampaikan kebingungannya. Dia bingung kenapa? Karena dia melihat kondisi yang sangat buruk. Ya udah diberkati, tapi yang terjadi banyak terjadi korupsi dan kejahatan sehingga rakyat mengalami kemiskinan dan penderitaan. Sesuatu yang loh, di mana Tuhan gitu ya. Kalau sudah baca di Habakuk pasal yang pertama, di situ Habakuk bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa ini terjadi? Tuhan, aku sudah berdoa tapi kenapa seolah-olah engkau tidak mendengar? Tuhan, kenapa engkau hanya memandangi saja dan berdiam diri? Engkau bisa lakukan sesuatu, bukan engkau ini Tuhan. Aku tahu engkau bisa lakukan sesuatu, tapi kenapa engkau tidak lakukan sesuatu? Dan saya tidak mengerti. Saudara, Habakuk menyampaikan keluhan, menyampaikan kebingungannya. Dia bingung dengan apa yang dia lihat di dunianya. Ya, dia menyampaikan kebingungannya, ketidakmengertiannya dengan mengajukan pertanyaan kepada Tuhan tentang Tuhan. Dialog yang terjadi di kitab Habakuk ini berpusat seputar apa yang dia tidak mengerti, ketidakadilan, apa yang dia yakini tentang Tuhan, tapi kok berbeda dengan apa yang dia lihat di dalam kenyataan kehidupan. Ya, Habakuk bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi? Habakuk bertanya, jika Tuhan ini memang berdaulat dan berkuasa melakukan sesuatu, mengapa Tuhan tidak lakukan sesuatu? Saudara, saya senang kitab Habakuk ini ada di dalam salah satu bagian di dalam Alkitab, kitab suci yang kita miliki. Saudara, kenapa? Karena itu membuat kita tahu bahwa seorang nabi pun adalah seorang manusia yang juga punya pertanyaan terhadap Tuhan. Ya, sama seperti kita. Ketika kita menghadapi situasi yang tidak ideal atau sesuatu yang buruk, ya bahkan ada pertanyaan kenapa hal buruk terjadi kepada orang yang baik. Dan banyak pertanyaan lainnya. Kita bisa punya pertanyaan, mempertanyakan Tuhan. Ya, banyak orang bertanya-tanya, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kenapa Tuhan tidak datang menolong gitu ya? Itu pertanyaan yang lahir dari ketidakmengertian kita. Saudara, sebenarnya bukanlah hal yang mengejutkan bagi kita maupun siapapun yang hidup sebelum maupun setelah kita. Kenapa? Karena memang kehidupan seringkali membingungkan. Nabi Yesaya pernah mengatakan di Yesaya 55 ayat 8 ya,
sampai ayat ke-9 dikatakan, Tuhan berkata bahwa pikiranku bukan pikiranmu, jalanku bukan jalanmu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, jadi seharusnya tidaklah mengejutkan bahwa ada sisi kehidupan yang membingungkan bagi kita, tapi tidak membingungkan bagi Tuhan. Ya, karena memang kita manusia tidak punya kapasitas untuk memahami semuanya. Nah, kitab Habakuk ini membantu kita untuk bisa melewati masa-masa di mana kehidupan itu seolah-olah sepertinya tidak masuk akal. Seolah-olah kehidupan itu berbeda dengan apa yang kita percayai tentang Tuhan. Kitab Habakuk ini membantu kita melewati masa-masa itu supaya kita tidak terhilang, supaya kita tidak meninggalkan Tuhan, supaya kita tidak tidak malah jatuh ke tempat yang salah. Nah, apa yang Habakuk lalui? Habakuk pasal yang pertama itu berisi tahap di mana Habakuk itu mempertanyakan Tuhan. Ya, dia bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan yang aku tahu itu kan Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang aku tahu itu adalah Tuhan yang kudus. Tuhan yang gak bisa lihat kelaliman, tapi yang terjadi adalah kelaliman dan engkau diam saja. Dia tanya sama Tuhan, why God, kenapa? Sebuah respon yang wajar ya sebagai manusia ketika kita ini tidak mengerti. Saudara, mengajukan pertanyaan kepada Tuhan bukanlah penghinaan. Tapi itu hanya menunjukkan tentang diri kita. Ya, diri kita dengan Tuhan yang seperti anak kecil, anak baru umur 3 tahun baru bisa ngomong dan tanya mengapa begini, mengapa begitu, apa ini, apa itu gitu ya. Kepada orang besar yang sudah S3 gitu ya, yang jenius. Dan anak kecil ini tanya tentang kompleksitas alam semesta, bagaimana cara menjelaskannya. Bahkan di Mazmur ya dikatakan ketika Daud ini dia berkata bahwa aku ini dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Saudara, bahkan Daud itu menyamakan dirinya itu hewan dan bukan lagi anak kecil dengan orang besar seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kayak bahasanya gak nyambung. Tuhan mau menjelaskan ke kita pun kita mungkin gak mengerti. Makanya ketidakmengertian kita itu sama seperti di kitab Habakuk pasal yang pertama. Habakuk bertanya, why? Kenapa Tuhan? Kenapa? Ada banyak contoh di dalam Alkitab di mana semua orang, saya percaya semua orang di semua generasi pasti pernah punya pertanyaan itu muncul di dalam hati mereka. Ya, Daud berkali-kali di Mazmur pasal yang ke-10, saya bacakan Mazmur pasal yang ke-10, ayat yang pertama, Daud berkata, mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan? Why? Dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan. Muncul sebuah pertanyaan kenapa? Karena Daud merasa sendiri. Daud merasa Tuhan itu jauh. Daud merasa Tuhan tidak ada. Daud merasa Tuhan kok diam gitu ya. Makanya dia tanya why? Kenapa? Ayat yang kedua, karena congkak orang fasik giat memburu orang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Ketika ada yang tidak adil, di mana keadilan Tuhan? Ketika ada yang sakit, di mana kuasa Tuhan? Ketika ada yang salah, di mana Tuhan yang benar itu? Saudara, ya itu pertanyaan dari banyak manusia. Kalau di kitab Habakuk pasal yang pertama, saudara bisa buka langsung ayat yang kedua. Habakuk ini tanya sama Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Pertanyaannya bukan cuma why, tapi berapa lama lagi aku harus menanggung ini? Berapa lama lagi aku tuh harus melewati ini? Berapa lama lagi aku harus melihat semua hal buruk ini gitu ya. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak dan engkau tetapi tidak kau dengar. Kita Habakuk seolah-olah berdoa tapi dia merasa Tuhan itu enggak dengar. Apakah benar Tuhan enggak mendengar? Ya kan? Aku bersuruh penindasan tetapi tidak kau tolong. Apakah benar Tuhan tidak mau menolong? Itu kan perasaan kita sebagai manusia. Ketika Tuhan diam, tidak berarti Tuhan tidak ada. Ketika belum ada tindakan dari Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak dengar doa kita. Saudara, namun adalah hal yang manusiawi ketika kita itu datang di hadapan Tuhan. Bahkan 2 minggu lalu saya sampaikan ketika
hidup ini terasa tidak masuk akal. Saudara, apa yang kita perlu lakukan? Jangan pergi. When we don't understand, we stay. Ya, ketika kita ini tidak mengerti, kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tapi aku mau tetap di dekatmu, kata Daud. Saudara, sampaikan isi hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan bisa handle perasaan kita. Tuhan bisa mengerti jeritan pertanyaan kita. Ya, itu adalah tahap yang Habakuk alami di dalam pasal yang pertama, ya. Ketika dia mempertanyakan Tuhan, Tuhan jawab, dia tanyakan. Terus Tuhan bilang gini, oke, aku tidak akan tinggal diam, aku akan lakukan sesuatu, aku akan kirim orang Kasdim untuk menegur orang-orang Yehuda yang bersalah gitu ya. Orang-orang Yehuda yang melakukan kejahatan. Loh, Habakuk kaget, kenapa harus pakai orang luar untuk menghukum atau memperbaiki, mengkoreksi anakmu sendiri? Tuhan jawab, diprotes lagi sama Habakuk. Muncul pertanyaan kedua, kok begitu Tuhan jawabannya gitu ya. Berapa banyak dari kita juga seperti itu. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan berusaha menjawab di level kita, terus kita nggak terima gitu ya. Loh kok jawabannya gini, kok caranya gitu. Berapa banyak dari kita berpikir bahwa kalau aku jadi Tuhan, aku akan melakukan hal yang lebih baik. Kalau aku jadi Tuhan, aku akan lakukan hal yang berbeda. Kita merasa kita bisa jadi Tuhan yang lebih baik. Saudara, makanya ketika Habakuk tanya lagi, Tuhan jawab di Habakuk yang pasal yang kedua. Tuhan gak jawab pertanyaannya Habakuk. Tuhan jawab bukan jawaban mengapa, tapi Tuhan jawab, oke, aku ngerti kamu mengalami kondisi yang mungkin kamu tidak mengerti. Di Habakuk pasal yang kedua, Tuhan menjawab dengan bagaimana kamu meresponi kondisi-kondisi ketika kehidupan sepertinya tidak bisa dimengerti. Ya, seringkali Tuhan itu jawab seperti yang diterima oleh Habakuk. Tapi saudara, kadang-kadang ya di dalam kehidupan kita ada waktunya loh Tuhan itu diam. Saudara, kalau Tuhan diam, saudara nggak perlu panik. Ya, saudara nggak perlu panik, tetap mendekatlah sama Tuhan. Karena kadang-kadang kenapa kok kita ini nggak bisa menjelaskan kepada anak kita gitu kan. Kalau kita punya anak kecil, ya yang nggak mengerti kenapa orang tuanya itu, kamu nggak boleh ya pergi ke jalanan, nanti banyak mobil. Anak kecilnya bisa protes dulu, aku loh cuma kejar kupu-kupu gitu kan. Kak, papa mama ini nggak bisa having fun, nggak bisa mengerti kesenangan anak kecil gitu ya, nggak bisa mengerti kesenanganku. Sudah kita nggak bisa jelaskan bagaimana kecepatan mobil dan sebagainya karena anak itu masih terlalu kecil, paling dia bisa nangis gitu kan, meronta-ronta, marah-marah. Bahkan kalau mungkin teenager, dia bisa menyerang kembali kepada orang tuanya. Tapi kita sebagai orang tua, apa yang kita harapkan dari anak kita ketika mereka mempertanyakan kita? Kita berharap anak kita percaya karena apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan adalah untuk kebaikannya mereka. Yang mungkin hari ini mereka itu tidak mengerti atau belum mengerti. Saudara, demikian juga dengan Tuhan. Sesederhana itu, pastilah ada beberapa hal di dalam kehidupan kita ini yang kita nggak bisa mengerti. Pastilah ada hal yang tidak kita bisa mengerti tentang Tuhan. Tapi dia adalah Allah yang baik. Dia jauh lebih baik daripada kita sebagai orang tua di dalam mengambil keputusan-keputusan atau menjagai anak-anak kita. Kita aja berpikir untuk kebaikan mereka. Kita bisa salah, tapi Tuhan tidak pernah bisa salah. Ya kadang-kadang bagi kita terasa nggak benar, harusnya yang ini yang benar atau terasa tidak adil. Kenapa Tuhan lakukan ini, kenapa Tuhan tidak lakukan itu. Saudara, kita boleh punya 1001 pertanyaan mengapa. Tapi pertanyaannya sampai kapan kita tanya mengapa. Kita harus sampai di satu titik di mana kita berhenti menyiksa diri dengan pertanyaan mengapa. Dan kita mulai masuk sebagai orang yang mempercayai Tuhan. Kita masuk ke dalam tahap percaya kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan jawab ketika Habakuk dijawab Tuhan, tapi Habakuk bertanya lagi gitu ya. Karena ketidakmengertian kita ini kan kadang-kadang kita dijawab tambah tanya lagi, Tuhan oke, kamu gak ngerti, gini aja di dalam kondisi yang kamu gak ngerti, ini cara kamu meresponi masa-masa ketika engkau tidak mengerti. Tuhan jawab di Habakuk 2. Tuhan jawab apa? Tuhan jawab,
tuliskanlah itu. Tuhan kasih penglihatan, kemudian nantikanlah itu. Dan Tuhan juga berkata bahwa orang benar itu hidup karena percayanya. Tuhan menarik hati Habakuk untuk dia dari mempertanyakan, belajar untuk percaya. Saudara, percaya kepada Tuhan di sini beda dengan percaya kepada Tuhan untuk keselamatan kita ya. Kalau di dalam perjanjian baru di Roma 1 ayat 17, Galatia 3 ayat 13 itu dikatakan kita ini percaya kepada Yesus untuk memperoleh keselamatan gitu ya. Tapi di sini dalam Habakuk konteks percaya adalah bagaimana kita hidup di masa sulit. Bagaimana kita ini hidup di dalam masa-masa yang tidak masuk akal atau sulit kita pahami. Nah, iman yang sama yang kita miliki untuk mempercayai Yesus, saudara hari ini Anda mendengarkan khotbah saya percaya Anda adalah orang-orang yang percaya. Sama dengan saya percaya bahwa kita punya Tuhan namanya Yesus, orang yang percaya Yesus masuk surga. Sudah ketemu surga belum? Belum, kita belum meninggal. Tapi kita percaya kan, orang yang terima Yesus akan terima surga. Nah, iman yang sama yang belum menerima apa yang kita percayai, yang belum lihat apa yang kita percayai, iman yang sama itu juga kita harus pakai untuk kehidupan kita sehari-hari. Terutama ketika kehidupan terasa sulit, ketika kehidupan terasa tidak kita mengerti. Ya, Habakuk itu dari mempertanyakan, dia belajar percaya. Tahap percaya di sini adalah saat di mana di titik kita menyadari bahwa yes, somehow ada hal-hal yang tidak kita bisa perbaiki. Ya, ada hal-hal yang kita nggak bisa pahami. Mau tanya sampai kayak apapun, mau dijawab sampai kayak apapun, kayaknya memang sama seperti ya saya bilang bahwa ya itu tingginya itu seperti langit dari bumi. Ada hal-hal yang kita sampai kapanpun kita nggak bisa paham. Selain kita ini belajar untuk percaya kepada Tuhan. Saudara, ada hal-hal yang di dalam kehidupan ini tidak selalu punya penjelasan sederhana. Tapi it's okay untuk kita itu bisa berkata, aku gak suka situasi ini. It's okay, tidak perlu merasa bersalah atau takut berkata bahwa situasi ini tidak menyenangkan, situasi ini buruk gitu ya. Aku tidak mengerti kenapa Tuhan mengizinkan. Saya tidak mengerti kenapa ini terjadi, kenapa Tuhan tidak lakukan ini, kenapa Tuhan mengizinkan ini dan sebagainya. I don't understand. Tapi aku percaya apa yang kita percayai. Kita percaya bahwa Tuhan itu tetap pegang kendali. Saudara, Habakuk pasal yang kedua. Habakuk itu mengakhiri pasal ini dengan satu kalimat. Tetapi Tuhan ada di baitnya. Kata tetapi Tuhan. Itu seolah-olah ayat sebelumnya semuanya berkata tentang dunia ini betapa kacau balau, betapa buruk situasinya. Dunia boleh bergoncang, bukit-bukit boleh beranjak. Tetapi, kata tetapi itu memberikan sebuah penghiburan buat saya. Tetapi Tuhan, semua boleh goncang, semua boleh berantakan gitu ya, semua boleh berubah. Tetapi Tuhan ada di dalam baitnya. Habakuk 2 ayat 20. Tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Don't go anywhere. Stay di dalam bait Tuhan. Stay, tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan gak kemana-mana. Dunia boleh pindah, berpindah, berubah tempat, berubah wujud. Gitu ya, tapi Tuhan itu tidak berubah. Tuhan tetap tinggal di baitnya, Tuhan tetap bertahta. Ketika hidup terasa tidak terkendali, Tuhan tetap pegang kendali, katakan amin. Disinilah Nabi Habakuk ini pindah dari mempertanyakan Tuhan menjadi mempercayai Tuhan. Dan saya berdoa Anda dan saya juga sampai ke tahap ini. Yaitu ketika hidup serba tidak menentu, ketika segala sesuatu serba tidak terkendali, ketika hidup sepertinya sulit untuk dimengerti. Saudara, kita boleh bertanya, tapi kita harus masuk juga dalam satu titik dari pertanyaan menjadi mempercayai. Dari mempertanyakan menjadi mempercayai. Kita percaya apa? Kita mempercayai yang pertama, Tuhan itu adalah Tuhan yang mutlak baik dalam kondisi apapun. Berarti dengan kata lain, Tuhan adalah Tuhan yang baik walaupun hidup terasa tidak baik.
Ya, kita percaya apa? Kita percaya Tuhan itu tetap pegang kendali walaupun hidup sepertinya tidak terkendali. Kita percaya apa? Kita percaya bahwa Tuhan tetap Tuhan. Tuhan tetap Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang memerintah. Tuhan yang bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Anda dan saya yang mengasihi Dia. Katakan amin. Kita pegang, kita kenal siapa Tuhan kita. Saudara, kita percaya bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Ketika hidup kita ada di tangan Tuhan, hidup kita aman. Katakan amin. Saudara, itu Habakuk pasal yang kedua. Hari ini ketika Habakuk itu berpindah dari tahap dia mempertanyakan Tuhan, dia menyampaikan semua keluhannya sama Tuhan. Sampai akhirnya dia masuk ke dalam tahap mempercayai Tuhan. Ya, dia belajar untuk percaya. Di Mazmur dikatakan, aku ini takut tapi aku ini percaya kepadamu. Kita boleh takut menghadapi situasi-situasi yang di luar kontrol kita. Tapi di dalam rasa takut itu sendiri Anda bisa memilih untuk percaya. Aku takut tapi aku percaya kepadamu. Aku mau percaya. Kita mau percaya siapa Tuhan kita. Itulah yang menjadi kekuatan. Orang benar itu hidup oleh percayanya. Jadi apa yang kita percayai itu memengaruhi kehidupan yang kita jalani. Saudara, perhatikan apa yang kita percayai. Kita percaya sama karakter Tuhan. Kita percaya hidup kita ada di tangan Tuhan. Ya, ketika kita sudah belajar untuk percaya, Habakuk itu percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Sebab itu dia masuk ke dalam berikutnya, Habakuk pasal yang ketiga. Kita buka sama-sama di Habakuk pasal yang ketiga. Ya, ayat yang pertama. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Ya, jadi setelah dia percaya, dia menaikkan doa yang berbeda, saudara ya. Pertama doanya itu dia berdoa teriak mengapa, dia tanya, dia marah, dia komplain gitu ya. Kemudian dia belajar berdiam diri, dia mendengar suara Tuhan, dia mulai belajar percaya. Setelah itu doanya berubah. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan, kalau bahasa aslinya ini adalah doa yang diekspresikan lewat lagu. Jadi nada ratapan ini dalam bahasa aslinya adalah pujian yang diekspresikan dengan bebas dan penuh emosi. Saudara, ada sebuah doa yang akhirnya naik di hadapan Tuhan. Kita mau belajar doa apa yang dinaikkan oleh Habakuk. Pasal yang kedua, ayat yang kedua. Tuhan, telah ku dengar kabar tentang Engkau, tentang pekerjaanmu ya Tuhan ku takuti. Hidupkanlah itu di dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu di dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Saya baca ayat ini, saya tersentuh hati saya. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, Lord, di versi NIV, Lord, I have heard of your fame. I stand in awe of your deeds, Lord. Repeat them in our day. Tuhan, ulangi lagi Tuhan. In our time make them known. Di dalam masa hidupku biar kebesaranmu itu terkenal gitu ya, dikenal. In wrath remember mercy. Di dalam kemarahan Tuhan ingatlah belas kasihan. Ingatlah akan kasih sayang. Di versi yang lain New Living Translation dikatakan I have heard all about you Lord. Aku sudah dengar semua tentang Engkau Tuhan. I am filled with awe by your amazing works. In this time of our deep need, di dalam masa-masa di mana kami itu punya kebutuhan yang sangat dalam. Help us again as you did in years gone by. Tolong kami sekali lagi sama seperti Engkau sudah lakukan di tahun-tahun sebelumnya. In your anger, remember your mercy. Saudara, kita bisa doakan ini. Sama seperti Nabi Habakuk, dia mulai masuk dalam tahap percaya. Kemudian dia menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Tuhan, ingatlah akan kasih sayang. Tuhan, lakukan lagi Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan di masa lalu. Ya, apa yang kita lakukan ketika hidup kita sulit. Apa yang kita lakukan ketika apa yang kita lihat berbeda dengan apa yang kita percayai. Anda percaya Tuhan mendengar doa tapi seolah Tuhan tidak mendengar karena Anda nggak melihat adanya pertolongan.
Apa yang kita lakukan? Kita berdoa sama Tuhan. Tuhan ingat, remember your mercy. Tuhan ingatlah akan kasih sayang. Kita berdoa minta belas kasihan Tuhan. Kita bisa berdoa minta kasih sayang Tuhan. Ayat itu diteruskan di ayat-ayat berikutnya, ayat 3. Saya bacakan, Allah datang dari negeri Teman dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Selah, keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya dan dari situlah terselubung kekuatannya. Mendahulunya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Mungkin Anda bingung dengan kata-katanya di sini, tapi ayat-ayat ini kalau saudara baca sampai ayat ke-15 gitu ya, belasan itu. Saudara, Habakuk ini recall, mengingat, memanggil mengingat kembali, membuat list kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalu. Dia berkata, Tuhan, bukankah dulu Tuhan pernah tolong Israel itu, Tuhan bisa keluarkan Israel dari Mesir. Tuhan, aku ingat Tuhan itu dulu buat mujizat. Tuhan, aku ingat bagaimana Tuhan itu memelihara orang Israel di padang gurun ketika mereka kelaparan, mereka tetap bisa makan karena Tuhan kasih mana. Tuhan, aku ingat bagaimana Tuhan, saudara-saudara bisa ingat semua kebaikan Tuhan. Jadi yang pertama kita bisa berdoa kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Mengingatkan Tuhan akan kasih sayangnya yang besar. Yang kedua, ingat kebaikan Tuhan. Saudara recall, ingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalu. Tuhan pasti pernah menolong Anda di masa lalu. Saya percaya Anda ada hari ini. Pasti karena Tuhan itu sudah membuat banyak mujizat di masa lalu. Ingat bagaimana doa-doa Anda yang dulu dijawab Tuhan. Bagaimana ketika Anda desperate, Anda berdoa minta pekerjaan mungkin. Anda pernah berdoa minta pasangan hidup mungkin. Anda berdoa minta rumah. Anda berdoa minta ini, minta itu. Dan itu semua sudah dijawab Tuhan. Anda ingat. Sudah ingat kembali memori itu. Angkat kembali ke permukaan. Atau sudah juga bisa ingat kebaikan Tuhan dari firman Tuhan. Ingatkah bagaimana Daniel itu dilepaskan di kandang singa. Singa itu gak makan Daniel. Bagaimana Tuhan membebaskan Sadrak, Mesak, Abednego. Bagaimana Tuhan membuat mujizat demi mujizat. Bagaimana Tuhan menyembuhkan perempuan pendarahan. Bagaimana Tuhan mencelikkan mata orang buta. Bagaimana Tuhan membangkitkan Lazarus. Saudara, list daftar semua kebaikan dan mujizat Tuhan. Baik di dalam kehidupan Anda, baik yang Anda baca dari firman Tuhan, ingat kebaikan Tuhan. Habakuk mengingat kembali dan membuat list kebaikan Tuhan, membuat daftar kebaikan Tuhan di masa lalu. Dia berkata kepada dirinya bahwa Tuhan itu sudah setia kepadaku di masa lalu. Aku percaya Tuhan setia kepadaku di masa ini. Dan Tuhan akan tetap setia kepadaku di masa depan. Saudara, Habakuk itu mengingatkan dirinya, membawa kembali memori, ingatan-ingatan tentang kebaikan Tuhan. Dia menguatkan dirinya, dia berkata, Tuhan itu setia. Tuhan itu gak berubah. Ya, entah kita mempertanyakan, gak mempertanyakan, itu tidak memengaruhi Tuhan gitu ya. Saudara, Habakuk berkata, Tuhan itu sudah setia di dalam kehidupanku, di masa lalu, masa kini, dan juga masa depan. Demikian juga dengan kehidupan Anda. Tuhan setia dengan kehidupan Anda di masa lalu. Masalah-masalah yang Anda lalu yang dulu sepertinya seperti gunung yang tinggi. Anda bisa mengatasinya kan bersama dengan Tuhan. Kalau Allah itu setia dengan Anda di masa lalu. Hari ini Tuhan itu masih setia dengan Anda. Dan Tuhan itu juga akan tetap setia di masa depan. Katakan amin. Yang berikutnya kita buka Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Setelah Habakuk mengingat kembali semua kebaikan Tuhan. Ayat yang ke-16 dikatakan, ketika aku mendengarnya gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan kemasukan sengal dan aku gemetar di tempat aku berdiri.
Namun dengan tenang, saudara garis bawahi kata, namun dengan tenang. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombol menyerang kami. Di Habakuk pasal yang kedua Tuhan bilang nantikanlah itu. Nantikan apa? Tuhan berkata bahwa apa yang kau lihat sesuatu hal-hal yang buruk ini itu akan ada akhirnya. Akan ada expired date-nya, akan ada masa kadaluarsanya. Akan ada ujungnya. Saudara, this too shall pass. Ini semua akan kita lewati. Nah, ketika Habakuk itu terima janji Tuhan seperti itu, Habakuk menantikannya, tapi kita bisa menantikan itu dengan hati yang gak tenang. Tapi di sini setelah dia percaya menemukan iman itu kembali, dia imannya bangkit. Habakuk pasal yang ketiga dikatakan, namun dengan tenang akan kunantikan. Saudara, hari-hari ini berapa banyak dari antara Anda yang hati Anda gak tenang? Kalau saya bilang, jadilah tenang. Saudara, itu sepertinya hanya bisa nyuruh-nyuruh gitu ya, klise sekali, jadilah tenang. Karena saya tahu bahwa di masa-masa seperti ini bagi Anda yang mengalaminya, saya tahu itu bukan hal yang mudah. Tapi hal yang tidak mudah itu bukan berarti hal yang mustahil. Memang bukan hal yang mudah, tapi itu juga bukan hal yang mustahil. Kalau Anda belajar mempercayai, memilih untuk percaya, saudara, ketenangan Tuhan itu akan ada di dalam hati Anda. Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Saudara, apa yang membuat kita tenang? Ketika kita tahu hidup kita ada di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Sebab daripadanya lah harapanku. Saudara, engkau tidak kehilangan harapan. Kita punya satu harapan yang tidak akan pernah mengecewakan, yaitu Tuhan. Oleh sebab itu kita bisa tenang. Firman Tuhan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Amsal 14 ayat ke-30a, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Saudara, kalau kita bisa tenang, kita bisa berpengaruh loh itu terhadap tubuh kita. Ya, di versi NIV, a heart at peace give life to the body. Memberikan kehidupan kepada tubuh kita. Di versi New Living Translation dikatakan, a peaceful heart leads to a healthy body. Itu membuat tubuh kita ini menjadi sehat. Ternyata itu mempengaruhi bakar imun kita loh saudara. Oleh sebab itu perlunya kita belajar untuk menjadi tenang. Pilihlah untuk menjadi tenang. Ketika kita masih menunggu, ketika kondisi belum berubah, kita masih menunggu kesudahannya. Jadilah tenang. 1 Petrus 4 ayat ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Saudara, ketika kita tenang, kita bisa berdoa dengan benar. Kunci menjadi tenang adalah penguasaan diri. Karena firman Tuhan katakan, karena itu kuasailah dirimu. Jangan biarkan situasi yang menguasai kita. Kita yang menguasai diri kita. Self control, inilah di mana buah roh itu dikembangkan, penguasaan diri. Kuasailah dirimu. Dan jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kita bisa berdoa. Kenapa? Karena di dalam doa ada kekuatan. Di dalam doa kita menemukan pengharapan. Di dalam doa kita menemukan jawaban. Saudara, perjuangan yang Nabi Habakuk perjuangan Nabi Habakuk untuk memahami, dia mencoba mengenali jalan-jalan Tuhan, memahami. Makanya dia tanya mengapa begini, mengapa begitu, dengan banyak keluhan dan pertanyaan. Diakhiri di Habakuk pasal yang ketiga ini dengan sebuah kedamaian. Dengan sebuah pengenalan dan kedamaian. Saudara, bukankah itu yang kita rindukan? Kita mencari kedamaian batin ketika kita tidak dapat menemukan Tuhan. Ketika kita bertanya-tanya di mana Tuhan di dalam semuanya ini. Bukankah kedamaian dan ketenangan yang kita rindukan ketika kita gak bisa paham apa yang Tuhan sedang kerjakan. Saudara, saya berdoa supaya dimanapun Anda berada hari ini, ketika hati Anda gelisah, Anda bisa menjadi tenang. Kenapa? Karena kita tahu kita punya Tuhan. Amin.
Yang berikutnya Habakuk pasal yang ketiga ayat ke-17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, ayat ini menjelaskan bahwa sampai akhir Habakuk pasal yang ketiga, kondisinya tidak berubah. Dia melihat masyarakat atau rakyat kecil yang penuh dengan penderitaan. Gitu ya. Dan banyak hal buruk yang dia coba tanya sama Tuhan. Ternyata sampai Habakuk pasal yang ketiga, ayat-ayat terakhir pun tidak berubah. Bahkan sekalipun pohon ara tidak berbunga, ini menjelaskan sebuah kondisi yang tidak baik. Mungkin ini bicara tentang hasil usaha yang tidak menghasilkan, usaha tapi tidak punya pemasukan, mengecewakan gitu ya. Ladang tidak menghasilkan bahan makanan, tidak ada sesuatu yang bisa membuat kita bisa membeli makan. Tidak ada sesuatu yang membuat kita itu tidak dikatakan pohon ara tidak berbunga, jadi tidak menghasilkan, pohon anggur tidak berbuah, tidak ada yang bisa menghasilkan atau tidak ada yang bisa dijual gitu ya. Kambing domba terhalau dari kurungan, harusnya ada kambing domba, harusnya ada lembu sapi tapi tidak ada. Sepi, kosong. Ini bicara tentang ketika doa kita belum dijawab. Ini bicara tentang kondisi banyak orang di mana banyak orang kehilangan mata pencaharian. Saudara, apa yang dialami itu mengecewakan dikatakan. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Harusnya hasilnya banyak tapi mengecewakan. Mungkin sedikit atau bahkan tidak ada. Tapi kata kuncinya di sini adalah sekalipun. Saudara, kondisi kita belum berubah. Tapi kita masih bisa melakukan sesuatu. Sekalipun. Saudara bisa list deh. Sekalipun Anda bisa tulis kondisi Anda. Sekalipun saya kehilangan mata pencaharian, sekalipun saya mengalami sakit penyakit, sekalipun. Saudara, tapi di sini namun aku akan bersorak-sorai. Jadi kata namun ini menggambarkan sesuatu yang sebaliknya. Walaupun, sekalipun semua ini aku alami, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan kita. Ya saudara, ternyata kita bisa tetap memuji Tuhan tanpa ada sesuatu yang kita bisa puji. Bukan berkat, bukan penghasilan, bukan kesembuhan, bukan promosi, bukan mujizat. Kita nggak punya hal yang kita bisa puji karena semuanya mengecewakan, semuanya tidak menghasilkan, semuanya tidak ada, nggak ada penghasilan, nggak ada kesembuhan, nggak ada promosi, nggak ada mujizat, nggak ada berkat, nggak ada. Tapi kita tetap bisa memuji Tuhan sama seperti Habakuk dikatakan, sekalipun tidak ada hal yang kita bisa puji, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Ketika tidak ada satupun yang kita bisa puji, kita malah menemukan alasan sesungguhnya kenapa kita memuji. Kita menemukan bahwa sebenarnya tanpa semuanya itu, kita punya satu-satunya alasan kita tetap bisa memuji dan bersorak-sorak, yaitu di dalam Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang menyelamatkan kita. Kita beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan kita. Kita bersorak-sorai di dalam Tuhan, katakan amin. Alasan kita memuji adalah Tuhan. Hari ini saya percaya engkau dengar firman Tuhan ini karena engkau cari Tuhan. Tuhan adalah alasan kita tetap bisa memuji Tuhan. Hari ini pujilah Tuhan apapun kondisimu. Katakan Tuhan, terima kasih. Aku tahu situasiku belum berubah, tapi aku tetap mau memuji Tuhan. Pujian itu bisa kita naikkan di dalam semua situasi. Tapi tidak semua pujian itu mudah kita naikkan di dalam semua situasi. Ya dalam ketika situasi baik, gampang kita memuji Tuhan. Tapi dalam situasi kita sulit.
disitulah ada yang namanya korban pujian dan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, praise atau pujian itu ada atau kita naikkan before provision. Walaupun tidak ada provision, but we still praise Him. Kita tetap memuji Tuhan. Katakan amin. Jadi hari ini ambillah waktu untuk Anda memuji Tuhan. Pujilah Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Yang terakhir, Habakuk pasal yang ketiga ayat yang terakhir. Tuhan Allahku itu kekuatanku. Haleluya. Ayat ini sendiri memberikan kekuatan. Tuhan Allahku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Apa yang dimaksud di sini, saudara? Habakuk menemukan bahwa kekuatan sesungguhnya itu kita dapatkan dari Tuhan. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Kenapa? Karena banyak orang ketika kita menghadapi masa sulit, kakinya itu goyah. Firman Tuhan katakan, kuatkan kaki yang goyah. Tuhan itu menguatkan kaki kita ketika kita itu goyah. Dan gak cuma itu, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ini rusa di sini yang dimaksudkan adalah hewan yang bisa naik ke gunung yang tinggi. Namun tingginya itu curam ya, bukan yang naik landai, bukan. Yang curam, terus kalau sudah pernah lihat film dokumentari ya, gunung yang tinggi, curam, terus punya pijakan yang kecil-kecil. Sudah pernah lihat kayak kambing liar atau rusa itu naik, itu kepleset sedikit jatuh loh saudara. Karena apa? Karena pijakannya kecil. Nah, Tuhan itu dikatakan di sini, Tuhan membuat kakiku seperti kaki rusa. Kita tetap bisa berpijak walaupun pijakan itu kecil sekali. Dan kita tetap bisa naik mengatasi masalah kehidupan kita. Ya, Habakuk sedang berkata bahwa Tuhan akan memastikan bahwa kita tetap punya pijakan. Kita akan tetap berpijak walaupun hidup sedang sulit. Dan Tuhan akan menuntun kita di tempat sulit itu menuju ke sebuah tujuan. Membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, ini adalah sebuah janji Tuhan. Kalau Anda mendapatkan kekuatan dari Tuhan, kalau Anda berkata bahwa Tuhan itu kekuatanku, saudara akan punya pijakan terus dan dia bisa berjejak. Saya membayangkan seorang yang naik gunung gitu ya. Seorang yang naik gunung sampai di atas gunung dan menancapkan bendera biasanya ya. Sudah sampai ketinggian sekian. Saudara, kita juga bisa seperti itu melalui kesulitan hidup kita, melalui masa-masa yang sulit, jalan-jalan yang tidak rata. Tapi Tuhan menjadi kekuatan kita dan kita bisa berjejak langkah demi langkah sampai kita bisa mengatasinya. Kita sampai ke atas, kita mengatasi masalah kita. Saudara, firman Tuhan hari ini berbicara bagi Anda dan saya. Saya percaya kita semua ini punya pergumulan yang berbeda-beda. Tapi kita dalam sebuah situasi yang global pandemik di seluruh dunia. Kita bisa bertanya, mempertanyakan. Tapi saya undang Anda ketika Anda mempertanyakan Tuhan, mari belajar percaya. Percayalah kepada Tuhan. Dan gak cuma percaya, kita naikkan doa di hadapan Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, doa kita akan berbeda. Kita akan berdoa seperti apa yang Habakuk tadi ajarkan. Dia berdoa, ingatkan Tuhan akan kasih sayang. Pray for mercy. Berdoa untuk belas kasihan, berdoa untuk kasih sayang Tuhan. Ini yang kita akan berdoakan sama-sama. Yang kedua, ingat kebaikan Tuhan. Saudara, ingat kebaikan Tuhan. Saudara ambil waktu, mungkin Anda bisa ambil kertas. Anda bisa tulis. Ingatkan kembali diri Anda semua kebaikan Tuhan yang Tuhan pernah berikan dalam kehidupan Anda. Yang berikutnya, jadilah tenang. Kuasai diri Anda supaya Anda bisa tenang. Karena ketenangan itu akan memberikan kesehatan bagi tubuh Anda. Dan juga memampukan kita untuk berdoa, mendekat kepada Tuhan. Kemudian pujilah Tuhan. Ketika tidak ada sesuatu yang kita bisa puji, kita punya pribadi yang kita bisa puji. Karena itu adalah alasan yang sungguhnya. Ketika kita tidak punya sesuatu yang kita bisa puji, kita menemukan alasan yang sesungguhnya kenapa kita memuji. Ya, yang terakhir, dapatkan kekuatan dari Tuhan. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Amin.
Mari kita hampiri Tuhan. Dia adalah Bapa yang baik, Dia adalah Bapa yang mengasihi Anda dan saya. Izinkan hari ini kita belajar mengenal pribadinya dan kasih-Nya. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.